Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aurel Nidi, NIM 64232782. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya mengenai kasus PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura yang terbukti melanggar aturan BUMN dalam memberikan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, PT Pos Indonesia melakukan PHK karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan. Namun, dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Pos Indonesia Persero, di mana pada praktiknya manajemen PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura tidak pernah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada karyawannya, sehingga jelas-jelas dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK ini membuktikan bahwa manajemen PT Pos Indonesia Persero melanggar peraturan. Yang kedua, di sini ada alasan yang kedua. PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura memberlakukan PHK terhadap pelaku penggelapan anggaran kantor PT Pos Indonesia secara diskriminasi, di mana ada beberapa pelaku penggelapan anggaran kantor PT Pos Indonesia yang jumlahnya ratusan juta tidak diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja, sementara yang jumlahnya hanya ratusan ribu yang diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja. Alasan ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Pos Indonesia Persero sejak bulan Juli 2023, PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura tidak pernah memberikan upah hingga persidangan pemutusan hubungan kerja yang terregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klasla Jayapura. Hingga putusan ini disidangkan, karyawan PT Pos Indonesia Persero tidak diberikan upah. Atas dasar itu membuktikan bahwa PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura melanggar ketentuan. Untuk alasan yang pertama, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 81 Angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A Ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Persero nomor KD.016 Dirut _0323 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan. Yang kedua, ada ketentuan yang dilanggar, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang dilanggar alasan ketiga itu ada Pasal 151 Ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Junto Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Junto Pasal 153 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Aturan Internal Pasal 1 Ayat 8 Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Persero nomor KD.010-Dirut-2023 tentang PHK di lingkungan Pos Indonesia Persero. Penyelesaian yang harusnya dilakukan yang diminta oleh Lembaga Bantuan Hukum Papua selaku kuasa hukum karyawan PT Pos Indonesia Persero menegaskan kepada yang pertama, pimpinan PT Pos Indonesia Persero Pusat segera periksa pimpinan PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura atas kasus pemutusan hubungan kerja karyawan yang melanggar perintah Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 17/PDT Suspi _2024/PN JAP segera batalkan surat PHK dan perintahkan PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura pekerjakan kembali karyawannya. Yang ketiga, PT Pos Indonesia Persero Cabang Jayapura segera bayarkan seluruh hak-hak atau upah karyawan PT Pos Indonesia Persero sebelum ada putusan perkara nomor 17/PDT.SUS PHI _2024/PN JAP
Sekian informasi yang bisa saya sebutkan dari analisis kasus mengenai PT Pos Indonesia, Cabang Jayapura. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau kesalahan dalam informasi. Terima kasih.